Cerita tentang Noel Toko sudah tersebar di seluruh pelosok timur. Penyebabnya semata-mata karena emas. Benar sekali, di desa ini banyak bertebaran butiran emas di hampir setiap sudut kampung. Cerita tentang melimpahnya emas Noel Toko yang dikisahkan sejak turun-temurun ini akhirnya mengusik beberapa peneliti. Sehingga pada tahun 2006, sekelompok tim dari Universitas Gadjah Mada melakukan penelitian tentang kandungan emas di desa Noel Toko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di sepanjang kali Noel Toko terkandung butiran emas yang sangat banyak. Walaupun sudah ada penelitian, namun sayang, saat itu masyarakat Noel Toko belum peduli akan sumber daya alam yang menggiurkan ini. Mereka tahu bahwa ada banyak emas, tetapi tidak tahu bagaimana cara mendulangnya dengan baik. Masyarakat terkesan tidak peduli dengan kekayaan semesta yang luar biasa ini. Barulah pada tahun 2010, berkat bimbingan dari beberapa pemuda yang pernah merantau ke Kalimantan, akhirnya masyarakat Noel Toko secara perlahan mulai belajar mendulang emas. Sebenarnya, hasil penelitian saat itu menjelaskan bahwa sebaran kandungan emas ternyata bukan hanya ada di desa Noel Toko saja, namun dari sepanjang kali Manusasi hingga kali Noemuti juga terdapat kandungan emas yang sangat berlimpah. Barang emas ini kakak, dia ada sejak yang nenek moyang tidak tahu, mungkin sini hina kome bahwa ini tempat ini ada emas. Jadi sampai kami anak-anak atau generasi belakang ini kami juga tidak tahu alahim nenah nak kuan li imu imnatu. Tetapi sesungguhnya hai kami hina bahwa mau elon le mehin tapi ini ketitem sa. Terus datang tahun 2006 itu mahasiswa dari UGM Jakarta dorong mengadakan penelitian. Jadi selama 1 minggu kami sedot di situ, tapi tidak pernah saya tahu bahwa akan menawat asli. Nanti selesai kegiatan, dorong bersihkan itu barang karena dong taruh di gelas aqua itu ada 2 dan masih tercampur dengan pasir. Nanti kami upacara adat di situ selesai untuk mereka kembali, terima kasih. Baru Pak itu sekarang baru dia datang, dia dosen sekarang di Undana Kupang. Dia pun nama Pak Hirikote. Dia angkat emas 1 begini, sebesar begini, ini tuan tanah. Ini yang namanya emas. Baru auhin, oh ternyata menaut SD. Nah, lo ini lek, tapi kita mau kerja model apa? Nanti Jeffrey itu yang orang Belu, tapi dia kerja di Kalimantan dengan pengalaman ada. Dia bilang, Om Belo, belanja tadi kita pakai masak itu, kamu raut ini pasir, material ini untuk dulang. Tetapi pengalaman hamius muhin on me. Hari Selasa saya metua naik PM, saya suruh metua. Untuk sosman kita tasus on ini. Jadi tiap hari itu hampir 3 hari bila naik. Selain ini nembe tahu selain hino tasu, tapi selain ika oke ini sempuin kok tasu. Pusing juga. Elah, mohon tapi perlahan-lahan terakhir bisa jadi. Puy. Nah, dengan adanya itu artinya letak sempat kami jual itu barang, mulai kami rasa bahwa ternyata not itu memang tidak lama baru kita dapat dan lihat, tetapi memang ketika kita pinjam tak sosial tailet luit kita akan luit, artinya nilai uangnya lumayan bisa menghidupkan kita dalam rumah tangga atau dengan urusan keluarga yang di sini. Dan mulai dari situ ngomongin miok pepa TSK nah jadi malapur jadi tidak nyaman kita di sini. Hanya terakhir saya berpikir bahwa tabak polisian hukit, entek lek kasihin hukit, ya mungkin itu hutak kaimsan, tapi jauh puis lempo yang lihat naneo kami maha tahu nubran los panjali.
oleh karet lokasi stampoin taman memang on di on metak SI. Terakhir saya sempat dulang dapat besar saat itu waktu dia berat, saya itu feeling saja sekitar 17 gram itu. Tapi KKS nya itu tulon tipu nih mau itu karena belum ada pembeli. Lu mau jual ini barang kemana? Terus nanti ada saya kawan satu orang Bugis datang. Om Gaspar kono mungkin tadi kita lihat itu ini yang kunya dong. Mait lo naut hem tay jadi. Oke sama grame sat natun tinum boni. Oh kan ini naik nih, kan ini kosong. Nah, mulai dari situ baru 350.000 harga masuk keluar. Mulai artinya kita nekat cari sudah. Dari lo kayak artinya kita mulai ikut dia pun cara kerja outbefore nih. Kadang tidak ada, ternyata orang kasih kita dia pengalaman yang dari luar dong datang bilang mas ini karena logam yang berat dia pasti di bawah, tidak bisa dia di atas itu kecuali yang bagaimana ya. Tapi kalau dia mau di atas dia harus di bawah. Jadi mulai kami rame kakak dari pilih ya sudah terakhir banyak orang yang lapor sana lapor sini terakhir lapor lo lihat hektar balik lebih baik angkat tadi dan kita sama-sama sudah supaya kerja. Lu nonton orang-orang kerja tiap minggu dia timbang ada uang. Memang tidak sebesar apa tapi lu lihat dia pegang uang. Lalu yang lapor lu kosong. Lebih baik lu pegang tacu ikut dulu ngerame-rame. Jadi mulai dari situ yang pertama bergerak ya mungkin desa toko seluruhnya itu masyarakat yang ada di sini kami seluruh itu sudah 80% masyarakat sudah tahu mendulang dari mulai pelan-pelan. Tapi dari situ juga masih baku lapor. Terakhir pas Pak Bupati datang untuk kegiatan lapak tilas, Pak Bupati kami angkat ini Pak Bupati langsung ngomong. Masyarakat mau pakai tacu, kak mau pakai nyiru, kak mau pakai bokor, kak piring, kak. Yang penting kamu sendiri kerja. Tapi kalau datangkan orang luar, saya tidak setuju. Terus waktu itu juga kami diundang ikut sosialisasi AMDAL di Mako, sempat itu banyak untuk PKS ini kontraktor dong ini banyak yang pengusaha dong ini banyak datang untuk minta mau izin toh. Tapi Pak Bupati waktu itu tidak izinkan untuk dari luar masuk. Jadi Pak Bupati hanya izinkan untuk masyarakat kerja. Nah, jadi terakhir kakak lain bilik mulai orang mungkin lewat kerja mulai sini natuina noele be lo ontak noele si ko noele nakne naom noele hade lo ontak semua lo homu yo puk de sat puk na manisun onan jadi dan itu juga banyak yang onak takam kan kanon puina sek on fa yang dulunya dia begini tapi terakhir dia ada perubahan sedikit dia mungkin dulu dia rencana buat rumah tapi gagal. Terus ada yang rencana mungkin ke anak-anak muda yang dia senang, dia dulang. Yes. Rencana mau punya barang, tapi karena tidak punya uang, dengan adanya dia dulang mas, dia tampung uang, dia bisa beli, artinya dia punya keinginan tercapai kakak. Sos, on letak ini sos. Motor kah, hand sos, on letak masang, ini tercapai. Tidak semua, tetapi ada yang sudah membuktikan bahwa di izin naut ini highest. Nah, seperti itu. Untuk mas ini kakak, yang buat orang banyak tergiur dan ikut ramai untuk cari. Yang pertama itu dengan artinya ada beberapa keluarga terus beberapa orang yang dapat barang yang memang lumayan besar dan memang barang kecil tapi nilai uangnya kita jual besar. Itu tahun 2011 itu KKS Kani Basilius Kono itu diambil satu. Dia sudah itu emas batangan itu beratnya 68,5 gram, 5 mili. Terus itu tujuannya dia dapat untuk mau bangun rumah tercapai. Dia sempat bangun rumah. Terus berikut selisih 1 bulan 2011 juga Om S9 naik fuas 36. Dia sempat rumah suara memang tapi waktu itu dinding pakai papan dia sempat bongkar buang itu papan pakai tembok terbukti juga ada. Terus datang 2016 baru-baru adik S lewat di Om Guris Foil itu anak ambil 38 itu dia mau beli motor tercapai beli motor yang sekarang Om Ema Koset itu anak
kembali bekerja di Bali, dia itu motor tinggal. Datang 2018 baru-baru, ali anti upan suami. Nah itu istromi kemarin ini lah itu kurang sendiri. Tidak tahu itu uang dia orang tua yang urus, saya tidak tahu, tapi nah itu beli itu 16, calon 17,2. Kalau saya tahu sini. Kalau baik punya bukan itu kamu yang timbang, kalau Kak Bas juga saya yang timbang, dengan itu saya jual, saya telepon saya pun kawan datang sini. So, mulai dari situ saya tidak tahu di bagian batle sampai kini lulat manusasi sini pinhen telepon, tapi kalau dia dari wilayah dulu berkisar sampai di toko, ini orang-orang yang pernah dapat emas besar ini orang. Menurut cerita warga, sebenarnya pada zaman Belanda, mereka sudah diajarkan cara mendulang emas, yakni dengan cara meletakkan pasir di atas papan berarang yang mempunyai retakan halus di permukaan, kemudian diaduk-aduk di dalam air, sampai butiran emas tersangkut di celah-celah arang kayu tersebut, sehingga gampang terlihat. Kegiatan ini berangsur-angsur ditinggalkan masyarakat sejak kedatangan Jepang yang menerapkan kerja paksa. Kini, sebagian besar masyarakat Noel Toko mulai menggantungkan hidup mereka dari mendulang emas. Walaupun dilakukan secara manual, namun emas telah memberi alternatif dalam menjawab kompleksnya kebutuhan hidup masyarakat setempat. Kami simpan uang untuk ngopi bersalin di Ewan, melahirkan itu uang kami simpan hanya uang 600.000 saja. Belum tentu kita mau di puskesmas sana mau bawa uang sekian saja, harus butuh uang banyak. Akhirnya itu datang dulang, dapat rezeki, dapat sekitar 2 gram lebih. Saya datang lagi, dapat 8 biji lagi. Itu uang semuanya kami timbang 6 juta lebih. Dalam 1 hari? Ya, dalam 1 hari. Kemudian kami mau kerja rabat yang ini lagi. Kami duduk-duduk tidak jadi kerja rabat. Saya turun, ambil tacu ke dulang. Saya dapat 1 biji. Itu dia 16 gram lebih. Itu 4 juta lebih. 4 juta lebih. Dan dulu juga harga tidak terlalu mahal seperti sekarang ini. Sekarang harga 600, 700. Dulu hanya 400, 3,5, 380. Harga hanya itu saja. Antara dulang-dulang itu kami ikut rapat di Laat Menekat. Adik datang dulang, dia ambil 1 biji itu yang 35 gram lebih. Itu yang kami timbang di lampu merah. Itu yang dia terima uang 14 juta lebih, hampir 15 juta, lumayan besar juga. Itu yang langsung buat dia punya rumah. Kita gali. Ini tempat ini bekas galian semua. Pokoknya kami gali habis sebentar kami ikut lagi, tapi masih toh dapat juga. Namanya juga rezeki. Ini tempat ini yang dia mungkin masuk 30-40 juta ini tempat. Kami banyak orang yang dapat. Itu saya dulang dari hari Senin sampai Kamis Putih, itu yang saya dapat 3 juta lebih. Terus pas kedua lagi sampai hari Sabtu itu yang saya dapat 3 juta lebih lagi di sini. Yang lain-lain itu yang 56. Masih ada emas yang di Netopa sini itu 23 karat, itu 99%. Menurut pengakuan dari pengakuan dari mereka itu 99%, 23 karat. Hai mamin laut ambi hai kamle pe atun ne ko kuit ne henem hemne I amping kaim bine hai kuane hai mami meskin. Harapan masyarakat bahwa selamanya secara turun-temurun mereka akan tetap mendulang emas dengan tetap menjaga keseimbangan alam
sehingga tidak merusak ekosistem yang ada.